O to the yang to the dong to the good to the rummy. Ha! Ini adalah kisah tentang seorang gadis bernama Ji-hye dengan sekotak surat dan diary milik sang ibu yang perlahan membawanya pada kisah romantis dan klasik yang dialami sang ibu dan cinta pertamanya di masa lalu. Di masa lalu, sang ibu bernama Jung-ha melakukan perjalanan ke rumah kakeknya di desa. Ia bertemu dengan seorang pria bernama Tae-min yang juga sedang mengunjungi pamannya kala itu. Mereka mulai saling tertarik dan Jung-ha mengajak Tae-min untuk mengunjungi rumah hantu yang mengharuskan mereka menggunakan sampan untuk ke sana. Di hari keberangkatan, Tae-min ternyata baru pertama kali mendayung sampan hingga perjalanan menjadi sedikit lama. Namun diisi oleh cerita Jung-ha tentang kehidupannya, tentang ia yang berasal dari keluarga konglomerat dan hanya Tae-min yang bisa membawanya ke rumah hantu. Ia akan dilaporkan kepada sang kakek jika nekat meminta penduduk asli desa untuk mengantarnya naik sampan. Sesampainya di rumah hantu, tanpa sadar mereka semakin dekat dan mulai mengikat rasa yang mendalam. Di perjalanan pulang, hujan tiba-tiba datang menyapa dan mereka memutuskan untuk menanti hujan reda, sembari memakan semangka dari kebun. Dan dari cerita di saat itu, terungkaplah bahwa mereka sama-sama berasal dari kota yang sama, yakni kota Sword. Di dalam perjalanan pulang, kakek Jung-ha tiba-tiba terkilir dan Tae-min menggendong Jung-ha ke jembatan. Ia lalu menangkap seekor kunang-kunang untuk Jung-ha sebagai kenang-kenangan mereka untuk hari yang penuh kebahagiaan itu. Tak jauh dari tempat mereka akan berlabuh, ternyata sang kakek dan penduduk desa telah menunggu. Jung-ha yang melihat itu memberikan kalungnya pada Tae-min sebagai ganti dari kunang-kunang dan juga kenangan indah mereka di malam itu. Jung-ha lalu pergi bersama penduduk desa, juga bersama kakek yang ikut setelah memarahi Tae-min. Sejak kejadian itu, Jung-ha kembali dibawa ke kota dan Tae-min tak pernah menemuinya lagi. Suatu ketika, teman baik Tae-min yang bernama Tae-so datang meminta tolong untuk membuat surat yang akan diberikannya pada calon istrinya bernama Song Jung-ha. Tae-so diperjodohkan oleh orang tuanya dan ia hanya bisa mengikuti perintah orang tuanya. Meski Tae-min merasa sangat terluka, menulis surat untuk sosok yang dulu menghabiskan setiap detik bersamanya dengan bahagia, namun ia tetap menulis surat itu demi teman baiknya. Tae-so membalas jasa dari temannya dengan menunjukkan sebuah bakat yang sangat langka di dunia. Tanpa sadar, surat itu membuka banyak kesempatan untuk Tae-min bertemu Jung-ha. Ia diajak Tae-so untuk menyaksikan seminar seni yang akan diisi Jung-ha dengan permainan pianonya. Kesempatan itu membuat Tae-min kembali bertemu dengan Jung-ha meski hanya bisa menyapa dengan senyum dari kejauhan. Akan tetapi, Jung-ha menyelinap keluar dan ia mencari sosok Tae-min hingga mereka dipertemukan kala itu, dan untuk sebentar saja mereka melepas rindu yang entah datang dari mana, tapi terasa sangat nyata dan bahagia. Jung-ha juga mengatakan bahwa ia masih menyimpan kunang-kunang yang dulu ditangkap Tae-min, yang sekarang tumbuh dengan sehat seperti dirinya. Jung-ha kemudian pergi karena masih banyak orang yang menantinya. Meski hanya sekilas, Tae-min merasa sangat bahagia karena bisa melihat lagi dari dekat sosok yang dulu menemaninya di desa. Kembali ke masa sekarang, Ji-hye tanpa sadar juga mengalami hal yang sama, di mana ia jatuh cinta pada Sang Min yang sekarang sedang dekat dengan sahabatnya bernama So-kyung. Padahal dulu, Ji-hye lah yang menuliskan surat yang sangat indah, walau itu ia tujukan untuk membantu So-kyung agar mendapatkan hati Sang Min. Namun sekarang ia sesali sedalam-dalamnya. Sebelum berpisah, Sang Min memberi 2 hadiah dan meminta Ji-hye memilih satu di antaranya. Namun So-kyung yang terlihat sangat sombong setelah bisa dekat dengan Sang Min, datang mengusiknya dan ia dengan paksa menukar hadiah yang dipilih Ji-hye. Kado itu berisikan sebuah gantungan lucu dan sebuah surat dengan kata-kata yang penuh cinta di dalamnya. Hal itu membuat Ji-hye semakin mundur karena ia merasa bahwa itu adalah surat yang ditujukan pada So-kyung yang sekarang sedang dekat dengan Sang Min. Ji-hye memutuskan memberitahu So-kyung dan So-kyung meminta Ji-hye untuk memberikan surat itu padanya. Kembali ke masa lalu, Tae-so mendapatkan undangan dari keluarga Jung-ha untuk menghadiri kelas tari polka agar mereka semakin dekat. Namun hal itu justru mempertemukan Jung-ha kembali dengan Tae-min. Pertemuan itu tak henti membuat mereka bahagia
hingga Jungha mengatakan pada Taemin bahwa ia sangat merindukannya. Mereka mengambil kesempatan dalam tarian itu, dan untuk beberapa waktu mereka berdansa penuh tawa. Di dalam perjalanan pulang, Taeso memilih berpisah di tengah jalan dan ia akan mengantar Jungha pulang, sedangkan Taemin harus mengantar teman Jungha dan mereka harus berpisah saat itu juga. Di tengah perjalanan, Taemin yang tak bisa melepaskan pikirannya dari Jungha memutuskan untuk kabur secara diam-diam lalu menyusul Jungha ke rumahnya. Setelah Taeso pergi, Taemin memberi tanda pada orang yang dicintainya dan saat itulah mereka bisa melepas semua rindu yang mereka rasa dalam sebuah pelukan. Di bawah rintik hujan kala itu, Ji-hye dipertemukan dengan Sang Min yang dengan gagahnya menawarkan Ji-hye untuk mengantarnya ke perpustakaan. Kejadian itu kembali menumbuhkan perasaan pada hati Ji-hye yang sudah susah payah ia coba untuk hilangkan. Taeso menyampaikan pada Taemin bahwa Jungha tak lagi membalas suratnya dan ia sangat bersedih karena ia tanpa sadar sudah jatuh cinta pada Jungha. Ia kemudian mendatangi Jungha lalu membawakannya sebukit bunga dan ia juga mengecup kening Jungha lalu meminta Jungha untuk membalas suratnya. Jungha keluar bersama Taemin. Meski sebelumnya berlarian dengan bahagia, namun Jungha menolak ciuman Taemin karena di satu sisi ia tak bisa melawan perjodohan keluarganya. Namun kenyataannya ia hanya mencintai Taemin sepenuh hati. Jungha mengatakan bahwa sudah tak ada harapan lagi untuknya bersama Taemin. Namun Taemin meyakinkan bahwa suatu saat mereka pasti akan bersama. Namun fakta yang sangat menyakitkan yang diterima Jungha saat ini membuat Jungha memutuskan untuk tidak menemui Taemin maupun Taeso lagi. Sejak kejadian itu, Taemin selalu mengunjungi Jungha, menantinya di bawah lampu kota, berharap Jungha keluar dan kembali menerimanya. Namun hari-hari berlalu tanpa ada tanggapan. Tak peduli terik dan hujan yang datang, Taemin tetap setia menunggu Jungha. Taemin bertemu dengan Jungha dan Taemin mengatakan bahwa ia tak bisa berpisah seperti itu. Meski sempat menolak, Jungha kembali pada Taemin. Ia menangis di pundak orang yang dicintainya, kemudian kembali membuka hati pada Taemin. Setelah kejadian di bawah hujan, Jungha menjadi sakit dan Taemin mengunjungi Jungha kala itu. Taemin dengan percaya diri menyampaikan bahwa ia akan memberitahu Taeso tentang hubungan mereka agar mereka bisa melanjutkan hubungan dengan lebih terbuka ke depannya. Taemin meminta Taeso memukulnya dan menyampaikan semuanya pada sahabat satu-satunya itu tentang ia dan Jungha yang selama ini telah jatuh cinta. Namun Taeso membiarkannya dan meminta Taemin untuk tidak khawatir dan Taeso kemudian pergi dengan ciri khasnya. Masa liburan datang dan mereka menghabiskan waktu bertukar surat dengan penuh bahagia, saling bertukar puisi yang mempesona hingga Jungha akhirnya sadar bahwa surat yang sedari dulu dikirim Taeso merupakan surat yang ditulis Taemin. Perlahan dengan hubungan yang terbuka, mereka mulai merasakan kebahagiaan setiap harinya. Juga dengan Taeso yang mengikhlaskan cintanya untuk sahabatnya, membuat mereka mulai menjalani semua itu seolah tak ada gangguan dan mereka menjalani hari ke harinya dengan penuh arti dan makna. Namun semua itu ditutup dengan salah satu surat yang sampai di kediaman Taeso dan membuat sang ayah sadar hingga Taeso dengan tegas menjelaskan bahwa Taemin dan Jungha saling mencintai dan merekalah yang seharusnya bersama. Hal itu justru membuat sang ayah marah karena kesempatannya untuk menjalin hubungan dengan keluarga konglomerat pupus dan ia menghajar Taeso kala itu. Kabar tersebut sampai ke keluarga Jungha dan membuat Jungha akhirnya tak bisa lagi mengirim surat pada Taemin yang telah menanti di jalan desa. Ketika masa sekolah datang, Taeso bercerita tentang masa liburannya yang penuh dengan kesengsaraan. Ia menjadi pelampiasan sang ayah dan dimarahi setiap harinya. Taeso menyampaikan pada Taemin suatu hal yang sangat bermakna. Pada saat upacara, Taeso berpura-pura pingsan dan ia dengan gagah menggantung surat di bajunya lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Taemin yang melihat itu tak bisa menahan tangis sembari menahan Taeso dan berharap sahabat satu-satunya itu masih bisa diselamatkan. Akhirnya, Taeso berhasil selamat dan koma di rumah sakit. Di sana,
Jungha datang dengan tangis karena bagaimanapun ialah yang merusak semua rencana keluarga dan membuat orang baik seperti Taeso terluka begitu dalam. Taemin kemudian menyuruh Jungha untuk masuk karena Taeso lebih membutuhkan Jungha saat ini. Sebelum masuk, Jungha meminta Taemin untuk menantinya. Dengan kehadirannya yang menyebabkan semua itu, Taemin merasa sangat bersalah atas kebahagiaan sahabatnya yang telah dirampasnya. Hal itu membuatnya sangat terluka dan ia memutuskan untuk mengikhlaskan dan mengembalikan kebahagiaan sahabatnya itu. Meski hal itu harus membuatnya pergi dan menghilang dari orang yang dicintainya, Taemin juga mengembalikan kalung yang dulu diberikan Jungha padanya. Sekuat apapun Jungha mencari, ia tak menemukan Taemin kala itu. Dan dengan hatinya yang terluka, ia hanya bisa melepas Taemin dengan air mata. Kembali ke masa sekarang, pemilik kantin menjelaskan bahwa ketika Sangmin menemani Jihye pada saat hujan beberapa hari lalu, Sangmin sengaja meninggalkan payungnya untuk menjaga kantin agar ia bisa menghabiskan hari itu dengan Jihye. Hal itu membuat Jihye tersadar dengan perasaan Sangmin yang sebenarnya, dan ia mengambil payung itu untuk dikembalikan pada Sangmin. Setelah mengembalikan payungnya, Sangmin dengan jujur berkata bahwa ia selama ini sangat menyukai Jihye dan Seokhyung selama ini hanya mendekatinya, namun ia tak memiliki perasaan apapun pada Seokhyung. Jihye kemudian pergi sembari berkata bahwa ia akan menghadiri acara penampilan Sangmin. Pada saat penampilan, Seokhyung tak bisa menahan perasaannya hingga mencium Sangmin kala itu. Sangmin kemudian marah dan hal itu membuat Seokhyung menamparnya. Sangmin yang merasa sangat jengkel dengan perlakuan Seokhyung yang seolah menjadi pacarnya selama ini membuatnya tak bisa menahan lagi hingga ia membalas tamparan Seokhyung kala itu. Setelah kejadian itu, Jihye dan Sangmin resmi berpacaran dan mereka melakukan kencan ke tempat masa lalu sang ibu. Dan Jihye bertemu dengan pengantar surat yang dulu sering mengantarkan surat ibunya. Beberapa bulan setelah kepergian Taemin, konflik Korea Selatan dan Utara mulai memanas dan Jungha kembali bertemu dengan Taeso yang telah sadar. Jungha kemudian menanyakan keberadaan Taemin padanya. Taeso menjawab bahwa Taemin sudah ditunjuk sebagai tentara dan akan melakukan peperangan di perbatasan. Hal itu membuat Jungha langsung menyusul ke stasiun karena hari itu adalah waktu di mana para tentara diberangkatkan. Jungha berhasil menemukan Taemin dan ia memanggil Taemin dengan penuh rindu dan cinta. Namun Taemin yang telah memutuskan menghilang dan sekarang pergi meninggalkan orang yang dicintainya tak mampu menatap Jungha atas semua luka yang telah ia berikan. Namun Jungha tetap memanggilnya dengan cinta dan memohon pada Taemin untuk kembali dengan selamat. Taemin yang sudah tak mampu menahan perasaannya berlari ke pintu masuk dan Jungha kembali memberikan kalungnya pada Taemin sebagai sebuah tanda bahwa sejak kepergiannya hingga sekarang, Jungha tetap mencintai Taemin dengan tulus. Pada saat peperangan, Taemin dengan sepenuh hatinya kembali ke medan perang untuk menjemput kalung pemberian Jungha yang terjatuh. Hal itu membuatnya harus terkena bom dan pingsan saat itu. Tahun-tahun berlalu, Taemin akhirnya dipertemukan kembali dengan Jungha dan mereka bercerita tentang banyak hal, mengenang masa lalu yang menumbuhkan mereka berdua. Namun Jungha sangat bersedih setelah Taemin mengatakan bahwa ia telah menikah dan Taemin menyampaikan pada Jungha untuk segera menikah dengan Taeso. Taemin memuji piano kecil di sudut ruang yang ternyata telah dipindahkan oleh anak kecil. Hal itu membuat Jungha sadar bahwa setelah kembali dari masa perang dulu, Taemin mengalami kebutaan. Hal itu membuat Jungha menangis tentang nasib buruk yang menimpa orang yang dicintainya, juga tentang Taemin yang berusaha menyembunyikan hal itu darinya. Taemin yang sadar dengan Jungha yang mengetahui kondisinya memilih untuk pergi, namun ia terjatuh kala itu dan Jungha membantunya untuk berdiri. Taemin kemudian mengembalikan kalung pemberian Jungha yang dahulu ia perjuangkan di antara ratusan peluru. Akan tetapi, Jungha tak mau menerimanya dan memberikannya kembali pada Taemin karena sampai kapanpun Jungha tetap mencintai sosok Taemin walau mereka tak bersatu. Setelah pertemuan itu, Jungha menikah dengan Taeso menuruti permintaan dari kedua keluarganya. Dan 3 tahun setelah itu, lahirlah gadis kecil bernama Jihye. Di saat mengunjungi sungai yang mengukir masa lalunya, beberapa penduduk desa datang dan mereka membawa abu kematian Taemin.
Mereka menjelaskan bahwa wasiat terakhir Taemin adalah agar hanya Jungha seoranglah yang menebar abunya di sungai. Mereka juga menyampaikan bahwa selama ini Taemin berbohong tentang dirinya yang telah menikah dan baru mau menikah setelah mendengar kabar Jungha yang menikah dengan Taeseo. Bagi Taemin kala itu, dengan semua hal yang terjadi dalam hidupnya, juga dengan begitu banyak kekurangan dalam hidupnya, ia hanya bisa mencintai Jungha dengan titik tertinggi mencintai, yakni mengikhlaskan dengan penuh ketulusan. Film ditutup dengan Ji-hye yang menikmati senja di sungai yang penuh kenangan sang ibu. Ia juga menceritakan semua kisah itu pada Sang Min. Hal itu tanpa sadar membuat Sang Min menangis haru, dan ia memberikan kalung yang ditinggalkan oleh sang ayah pada Ji-hye yang merupakan anak dari cinta pertama ayahnya. Terkadang, dalam indahnya mencintai, memiliki tak selalu menjadi akhir yang berarti. Menjadi kenangan, kadang lebih bermakna jika menjadi yang di sisi sudah tak lagi bisa dipaksa. Lepaslah ia dengan lapang dada, karena yang terbaik tak selalu berarti kita miliki.